Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah At-Takwir ayat 1 sampai 14. Allah Ta'ala berfirman yang artinya apabila matahari digulung. At-Takwir ayat 1. Idza syamsu kuwirat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, digulungnya matahari maksudnya dimasukkan ke dalam arsy. Jadi nanti ada masa di mana matahari nanti disimpan, sehingga sebelum hari kiamat bumi itu gelap. Sebelum hari kiamat bumi itu gelap. Kalau saya pernah baca penjelasan seorang pakar fisika modern dari Mesir, namanya Muhammad Hasballah An-Nabi. Beliau penulis ensiklopedi IPA dan Al-Quran. Beliau mengatakan saat ini
matahari kita itu sudah padam sebenarnya. Monggo Bu Linda di depan juga nggak apa-apa. Tadi Mak Indah di depan mundur. Santai aja Bu Linda. Nggih. Insyaallah. Saya ulang ya. Sekarang cahaya matahari kita itu sudah padam kata beliau gitu. Kalaupun misalnya saat ini kita mendapatkan cahaya matahari, ini adalah cahaya matahari yang dilepas oleh matahari sekian juta tahun yang lalu yang baru sampai ke kita sekarang. Jadi jarak antara kita dengan matahari kita itu sekian juta cahaya kecepatan. Jaraknya itu. Sekian juta tahun cahaya. Jadi yang sampai ke kita ini ya kira-kira sinar matahari yang sekian juta tahun yang lalu dilepas. Karena mataharinya sendiri sudah padam kalau menurut Hasbullah an-Nabi Muhammad Hasbullah an-Nabi itu. Sehingga wajar kalau nanti menjelang hari kiamat bumi kita itu gelap karena mataharinya diringkes, digulung, disimpan di arsy. Dan ada pula yang mengatakan hilang cahayanya. Demikian kata Al-Hasan dan Qatadah. Tafsiran kedua ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid radhiyallahu anhuma. Menurut Abu Ubaidah, digulungnya matahari itu seperti digulungnya sorban di kepala, yakni dilipat untuk kemudian dihapus. Ini menurut riwayat yang berikutnya ini. Adapun Ar-Rabi bin Husain dia mengatakan kuwirat artinya matahari itu dilempar. Contohnya bila orang berkata kawartuhu fatakawwaro, artinya aku melemparnya maka dia pun jatuh. Segampangannya matahari nggak dipakai lagi itu. Saya katakan kata takwir aslinya berarti menghimpun, yakni ambil dari kata al-imamata ala ra'sihi. Al-imamata karo al-imam al-imamata ala ra'sihi, artinya dia menghimpun sorban di kepalanya, yakni melilitkan hingga terhimpun. Jadi matahari itu akan terhimpun, kemudian terhapus cahayanya, kemudian dilemparkan. Wallahu a'lam. Ini menurut tafsiran. Ya karena matahari itu sebenarnya kan bintang itu kan. Dia bintang. Ya benda langit yang punya cahaya sendiri itu kan bintang. Ya di antaranya yang matahari itu bendanya itu. Nah, terus kemudian selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idan nujumun qadarat. At-Takwir ayat 2, maksudnya berguguran. Ada yang berpendapat bahwa bintang-bintang di waktu itu berguguran dari tangan para malaikat karena mereka semua mati. Dalam sebuah khabar ada dinyatakan bahwa bintang-bintang digantung antara langit dan bumi dengan rantai-rantai di tangan para malaikat. Adapun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ingkadarat artinya berubah karena asalnya berarti tercurah. Jadi menurutnya bintang-bintang akan berjatuhan ke laut dan menjadi api bersama dengan laut manakala air laut telah lenyap. Ini tafsirannya ya. Kalau mau disederhanakan, kemarin sudah saya sampaikan, NASA itu memprediksi 3000 tahun lagi kita akan masuk ke wilayah kabut Oort namanya, kabut meteor, di mana bumi akan dibombardir oleh jutaan bahkan mungkin miliaran meteor. Kalau meteornya diameternya semasjid ini, kemungkinan terkikis habis oleh 7 lapis atmosfer. Tapi kalau meteornya diameternya 10 Sumatera,
sekalimantan, kayaknya sih tetap nyelonong ke bumi. Nah kalau nyelonong ke bumi dengan benturan antara meteor dengan bumi, samping akan ada ledakan, itu pasti akan ada ngerem kan. Bagi Anda yang bermadhab bahwa bumi itu bulat, kecuali Anda berpendapat bumi datar ya, nggak masuk teori ini. Kalau Anda berpendapat bahwa bumi itu bulat dan berputar ya, dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam, maka tabrakan itu pasti berdampak pada ngeremnya bumi dari berputar. Nah itu saya contohkan kemarin ya, kalau ada orang naik mobil losbak terbuka itu pickup, 10 orang di atas pickup dengan kecepatan ya, dengan kecepatan 100 km per jam tiba-tiba ngerem. Iya. Itu kalau teori fisikanya katanya benda massa yang bergerak dengan kecepatan 100 km itu ketika dia berhenti, maka massa yang di atasnya masih dalam kecepatan yang sama. Makanya mental. Itu kalau menurut teori fisikanya. Katanya gitu. Nah, tapi itu kata NASA itu akan terjadi 3000 tahun lagi. Kata NASA, baru sekarang NASA ngomong. Nah, Al-Qur'an sejak 15 abad yang lalu udah ngasih informasi. Ngasih informasi tentang yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Pada hari di mana manusia berhamburan laksana aneh-aneh dan gunung-gunung pun juga berterbangan pada saat itu. Nah, itu NASA baru ngasih tahu kita sekarang. Kalau Nabi udah ngasih tahu bahkan sejak 15 abad yang lalu. Itu seperti itu. Tapi insya Allah kita nggak nututi. Ya, karena orang beriman nggak nututi kiamat insya Allah. Bon, lanjut. Makanya Nabi kalau ada orang nanya tentang kiamat, Nabi nggak jawab kapan kiamatnya, tapi Nabi menjawab apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat. Kenapa? Karena kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi kiamat. Nah, sama dengan kapan mati itu nggak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi apa? Mati. Itu yang penting. Dan firman Allah Ta'ala berikutnya yang artinya, dan apabila gunung-gunung diperjalankan, wa idzal jibalu suyirat. Jadi ketika gunung-gunung benar-benar berjalan dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Ayat ini senada dengan firman pada ayat yang lain, yaitu dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Maksudnya berubah dari wujud batu menjadi tumpukan pasir-pasir yang berterbangan, atau pasir yang mengalir dan menjadi seperti kapas, atau seperti debu yang ditiup, atau seperti fata morgana yang sebenarnya bukan apa-apa. Dan ada pula yang berpendapat bahwa gunung-gunung itu setelah hancur maka menjadi seperti kapas disebabkan oleh panasnya neraka jahanam. Jadi seperti halnya langit karena panasnya jahanam, maka ia menjadi seperti leburan perak. Al-Hulaimi berkata ini semua terjadi, tapi Allah juala yang lebih tahu, dikarenakan air di bumi ini pada mulanya menghalang antara langit dan bumi. Maka apabila air itu telah lenyap ditambah pula dengan panasnya jahanam, hal itu akan berpengaruh terhadap langit maupun bumi seperti tersebut tadi itu, kata Al-Hulaimi. Nah, saya mau terangkan dulu, monggo. Di antara tanda kiamat itu banyaknya gempa. Nah, gempa itu kan ada dua ya, ada beberapa model maksud saya, ada tektonik, ada vulkanik, ada erosi. Kalau
tektonik itu karena patahan-patahan bumi, lempengan-lempengan bumi yang bergerak. Kalau vulkanik berkaitan dengan gunung. Kalau erosi ya berarti berkaitan dengan longsor itu nanti. Semuanya sudah terjadi, semuanya. Yang karena tektonik iya, yang karena vulkanik iya, yang karena erosi juga iya, semuanya sudah terjadi. Semakin kesini karena usia bumi semakin tua, karena di masa Nabi ketika Nabi Mi'raj saja, Nabi melihat bumi itu seperti dunia, maksud saya itu seperti nenek tua yang berpakaian yang necis dan mewah, penuh dengan perhiasan. Jadi bumi itu atau dunia itu berpenampakan seperti nenek-nenek Nelly, nenek-nenek lincah. Ya ngoten nggih. Jadi ini bukan soal Lolita lolos 50 tahun bukan, tapi ini memang betul-betul nenek-nenek yang seperti itu pada saat Nabi Mi'raj. Dia teriak-teriak Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kata Nabi Jibril, siapa itu nenek-nenek tua? Pakaiannya borju tadi itu serba mewah. Iya, pokoknya necis gitulah. Gaya. Kata Nabi, kata malaikat Jibril itu dunia. Untung panjenengan mboten noleh tadi. Kalau panjenengan noleh, umat panjenengan bakal kemaruk kepada dunia. Nabi enggak noleh saja yang kemaruk masih banyak, apalagi Nabi noleh tanpa buahnya kemaruk. Allahu Akbar. Ya memang bagi orang yang tidak melek mata hatinya, tentu si nenek-nenek ini tampak menarik karena dia berpakaian yang seksi misalnya. Tapi bagi sebagian orang yang mata hatinya melek, tentu dunia tidak akan menarik. Kenapa? Karena sudah memang tidak menarik dunia itu. Makanya gini nun sewu nggih. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan pasti tertipu. Pasti tertipu. Itu kan bahasa Quran itu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Saya membayangkan dunia itu kayak nenek-nenek di TikTok. Pakai filter yang berusia 17 tahun apa. Janjian di dunia maya, ketemuan di dunia nyata, itu laki-lakinya kecewa. Ya, kok enggak seperti yang paham maksudnya nggih? Atau sebaliknya, laki-laki yang foto di TikTok pakai filter yang dibuat keren itu, apalagi pakai fotonya AI itu, AI itu. Betul ya namanya AI. Kenapa? Enggak, yang AI itu apa? Iya, betul AI namanya ya, AI. Nggih pun ikulah. Nah itu wah, ketok ganteng-ganteng. Begitu ketemu kayak guluk. Dan mboten itu kan komennya orang-orang di dunia maya Bu anu. Macam-macam nggih, macam-macam. Nah, kira-kira gitulah nanti orang itu kalau janjian dengan dunia menjadikan dia sebagai tujuan maksudnya nggih. Terbutakan oleh kemilau dunia, dia pasti akan kecele. Begitu dia mau mati, ya ternyata yang bermanfaat bukan ini tapi yang itu. Nah, kalau bahasa sederhananya, yang bermanfaat ternyata yang semua yang diakhiratkan itu yang bermanfaat. Fisik kita, apa yang kita buat dengan fisik kita yang berbasis akhirat itu yang akan menguntungkan kita. Pakaian kita, apa yang kita pakai untuk yang berbasis akhirat itu yang akan bermanfaat untuk kita. Harta kita yang kita akhiratkan itu yang akan bermanfaat untuk kita. Loh Ustaz, masa kita nggak boleh duniawinya? Loh, bukan nggak boleh, tapi duniawi yang diukhrawikan bisa toh. Contoh. Kan ada yang posting olahraga di mana, cari yang seger-seger itulah olahraganya. Bu Wasni. Kan itu kesannya kan untuk kesehatan jasmani.
Tapi sebenarnya kalau orang Islam pasti tujuannya apa? Yang dalam hati paling dalam itu ben ibadah. Nah, kalau sholatnya sih kuat, biar sehat, biar ibadah masih kuat, biar masih bisa menebar manfaat ke banyak orang. Makanya cari spot-spot olahraga sing enak-enak. Tapi ada juga tuh yang posting baru jalan berapa kilometer, ngemilnya donat itu. Kak member babar plus ya. Monggo silakan, ada yang online ini seneng nge-gym misalnya. Atau yang di sini ada yang seneng nopo nih. Pilates apa jenenge gak ngerti kula niku. Nah, jadi semacam-macam lah. Yang penting itu duniawi, Bu. Tapi kalau niat dalam hati adalah menjaga kesehatan guna ibadah lancar, kira-kira jadi ukhrawi enggak kira-kira? Ukhrawi. Baju ini duniawi ini. Tapi karena kita pakai untuk nutup aurat, kita pakai buat sholat, kita pakai buat ngaji, buat silaturahim, buat membantu sesama, jadi nilainya ukhrawi, ngoten lho. Harta kita juga sama. Mungkin sebagian oke lah untuk beli tas branded misalnya, sebagian untuk beli nopo lah untuk kesenangan kita duniawi. Tapi apakah akan habis untuk itu semua kan mboten. Tetap insyaallah jenengan ada investasi untuk masjid kan, untuk mushola, untuk majelis taklim, untuk kegiatan-kegiatan dakwah, untuk macam-macam lah, untuk kebaikan, untuk fuqara masakin, untuk pejuang-pejuang Islam dan seterusnya. Artinya apa? Artinya semua itu yang akan bermanfaat untuk kita itu. Karena Allah udah bilang di Al-Quran di surah Ar-Rahman ayat 26-27 itu. 26-nya Allah bilang kullu man 'alaiha fan. Kalau duniawinya pasti habis, pasti itu. Ini akan hancur, nggih. Akan jadi fisik maksud apa? Jadi kok gombal. Amoh wis. Ya akan jadi gombal amoh. Terus kemudian fisik kita juga lama-lama akan hancur. Artinya kita semua akan mati dan menjadi kembali ke tanah lagi. Terus kemudian apa tas yang kita beli tadi itu semuanya akan hancur semua kan. Tapi kalau semua tadi itu kita gali potensi akhiratnya, kayak baju ini boleh sudah akan lusuh pada akhirnya. Tapi karena kita pakai untuk nutup aurat dan ngaji, sholat, nilainya akan diabadikan oleh Allah. Fisik kita mungkin akan merentah bahkan jadi tanah kembali. Tapi ketika fisik ini kita pakai untuk sholat, untuk berbuat baik, maka nilai dari fisik ini akan diabadikan oleh Allah. Rumah kita mungkin akan hancur pada akhirnya, bahkan dibeli orang atau dibeli orang lain. Tapi karena pernah kita pakai untuk sholat di dalamnya, maka nilai dari rumah itu akan abadi untuk kita. Maka pandai-pandailah mengukhrawikan potensi duniawi kita. Saya ulang, pandai-pandailah mengukhrawikan potensi duniawi kita. Sehingga itulah yang nanti akan bermanfaat untuk kita, insya Allah. Itu seperti itu. Monggo mboten terlambat. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Terus kemudian dan firman Allah Ta'ala, ini pada wassalam semua nih. Oh iya, baterainya udah pada lemah semua. Dan firman Allah Ta'ala di surat Takwir ayat 4, dan apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan atau tidak dipedulikan lagi, maksudnya dibiarkan pemiliknya, tidak diperah susunya karena sibuk mengurusi diri sendiri. Al-isyar, onta-onta bunting, bentuk mufradnya asyara. Asyara, mohon maaf. Yakni onta yang bunting 10 bulan. Sehingga kata asyara menjadi namanya. Dan nama ini tetap melekat padanya sampai dia melahirkan dan pasca melahirkan. Adapun kenapa hanya onta-onta isyar saja yang disebutkan secara khusus pada ayat di atas adalah karena merupakan harta paling berharga yang dimiliki orang Arab di waktu itu. Oleh karenanya Allah mengabarkan bahwa onta-onta itu
akan tidak dipedulikan pada hari kiamat, maksudnya apabila mereka bangun dari kubur kelak di antara di mana sebagian melihat kepada yang lain dan dilihatnya pula binatang-binatang liar maupun ternak, semuanya dikumpulkan pada hari kiamat. Dan di antaranya terdapat onta-onta mereka yang dulu merupakan harta mereka yang paling berharga, namun mereka tidak peduli dan tidak menganggap penting untuk diurusi. Atau mungkin juga yang dimaksud dengan dibiarkan onta-onta itu ialah bahwa Allah di waktu membatalkan hak milik manusia atas apa saja yang pernah mereka miliki di dunia, para pemilik onta-onta itu melihatnya tetapi tidak punya hak lagi untuk memilikinya. Dan ada pula yang mengatakan al-isyar itu awan. Pada saat itu awan dikosongkan dari apa yang selama ini menjadi isinya, yaitu air, sehingga tidak menurunkan hujan. Dan ada lagi yang mengatakan al-isyar itu kampung-kampung. Jadi di waktu kampung-kampung dikosongkan tidak berpenghuni. Dan terakhir ada yang mengatakan al-isyar artinya tanah yang dipungut zakatnya 10% dari hasil tanamannya di waktu itu tidak lagi ditanami apa-apa. Tetapi pendapat yang pertama tersebut di atas lebih populer dan dipegang oleh banyak orang. Jadi kalau bahasa sederhananya nanti di hari kiamat itu bahkan harta yang paling berharga pun tidak dipedulikan. Kenapa? Karena saking besarnya urusan pada saat itu. Nah, kita nggak usah ngomong kiamat, nggak usah ngomong kiamat. Kita ngomong sekarang aja di dunia ini. Orang dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, itu mbok punya apa yang nggak ada manfaatnya. Saya pernah dalam satu perjalanan di Jakarta Timur itu. Ada bapak-bapak jatuh dari motor telentang itu. Itu apa dompetnya apa semua bertebaran itu. Saya mau nolong, sudah kubur banyak orang yang nolong ya. Berdaya nggak dia dengan yang tadinya milik? Enggak. Dompetnya diambil orang, dia juga nggak bisa mempertahankan. HP-nya dia ngambil juga nggak iya. Itu betapa lemahnya kita terhadap apa yang kata kita milik kita itu. Makanya kata para ulama, yang betul-betul milik kita itu yang diinfakkan di jalan Allah. Karena selain itu nanti ya mau ngisau delok tok, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Maka saya ulang, bersyukurlah kepada Allah kalau kita selalu punya agenda untuk infak di jalan Allah. Alhamdulillah kopinya datang. Kalau kopi Mas ada. Pak, di kuteng motor itu ada nasi kuning di bawah aja begitu teman-teman. Oh gitu. Nggih. Dari BRI tadi dikasih nasi kuning. Saya nanya ke istri, iki aku mulai sore basi apa gak? Basi ketok ya nek wong ae wis. Tapi kalau roti awet tenang aja. Sama soto kudus awet kalau soto kudus. Oh, ada Bu Ana ya. Nah, jadi itu ya di antaranya. Bun lanjut. Sampai mana tadi ya? Oh, tadi harta ya. Jadi kalau diinfakkan di jalan Allah itu, itulah yang milik kita yang sesungguhnya. Tapi yang maaf ya, yang kita pakai akan usang, yang kita makan jadi kotoran, betul nggih? Nah, tapi yang kita infakkan di jalan Allah itulah milik kita yang sebenarnya. Tapi saya ulang, jadi kotoran pun kalau makanan kita makan untuk mentenagai kita beribadah kepada Allah, tetap nilainya diabadikan oleh Allah. Nilainya. Usang sekalipun pakaian kita kalau kita pakai untuk beribadah kepada Allah, nilainya tetap diabadikan oleh Allah. Saya kalau ngomong gini Bu, saya ulang, bukan nggak boleh seneng-seneng loh Bu, boleh seneng-seneng jenengan itu. Yang penting halal, tidak ada masalah. Mas saya bilang tadi, beli tas branded monggo. Oke. Kayak kemarin ada jamaah saya cerita beli tas branded di TikTok katanya, sama TikToker tas sopo gak ngerti, gus entek 70 juta tapi orang gak ngerti, tiba-tiba cari anak itu palsu. Nggak tahu KW atau palsu atau apa, nggak ngerti. Dibawa ke mana itu, ke Tamrin kemana saya nggak ngerti, untuk dicek bener apa enggak, ternyata memang palsu katanya. Mongko wis entek kira-kira
68 juta atau 70 juta saya nggak paham. Nah, ya untungnya wong sugih. Tapi saya mau ceritakan, boleh enggak apa-apa Bu, jenengan monggo lah. Ya nggak tahu itu, saya nggak ngerti, itu cerita jamaah saya nggak paham. Artinya monggo lah wong jenengan memang yang mau seneng toh. Asal halal tidak ada masalah. Tapi saya sering sampaikan sini, kalau untuk hobi kita ada, mbok ya untuk masjid musola ya ada gitu loh. Untuk fuqara masakin ya ada. Kalau bapak-bapak hobinya malah sangar-sangar. Ada yang hobi pelihara burung, ada yang pelihara ikan, tanam pemalis, macam-macam. Sampai saya punya jamaah di Galaksi itu beli burung jalak Bali. Saat itu harganya harganya satu itu 9 juta, beli 2, dimakan kucing pas dijemur itu. Iya, di Galaksi jamaah saya. Iya, naudzubillah min syarri dzalik. Saya pas taklim di situ. Sekarang jalak Bali sudah nggak segitu harganya, sudah murah, bukan murah juga sih, masih jutaan juga sih, cuman saat itu masih agak mahal lah. 9 juta beli 2. Dijemur saat itu, cinta dijemur, dipangan kucing. Ya Allah, 9 juta rek. Loro bisa, naudzubillah min syarri dzalik. Enggak apa-apa, punya hobi itu enggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk apa? Masjid, musola, fuqara masakin, anak yatim. Itu. Dan agama itu tidak menuntut banyak kok. Zakat aja mentok yang Allah tuntut 25% untuk jenis zakat tambang atau lukoto barang temuan. Itu pun setelah dipotong operasional. Artinya yang Allah tuntut dari kita tidak lebih banyak. Bahkan kalau misalnya Anda masih punya hutang dan ada kewajiban zakat, tetap suruh bayar hutang dulu. Baru zakat itu pun kalau masih mencapai nisabnya. Itu agama kita. Paling enggak 2,5%. Ada yang 5% atau 10% untuk pertanian misalnya. Itu pun kalau mencapai nisabnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi agama ini tidak menuntut banyak kok. Nah, makanya saya ulang, monggo Anda dengan potensi duniawi panjenengan bersenang-senang yang halal boleh, tidak apa-apa, silahkan. Tapi harus ada agenda fisabilillah. Dan itu kita semangati anak-anak kita juga. Cah lanang, lais gajian ojo lali. Untuk fuqara masakin agendakan. Nah, cah wedok wis dadi dokter, ojo lali ya lais gajian. Itu diingatkan. Pokoknya supaya berkah. Dan satu lagi nggih, kalau anak jenengan ngasih gajinya ke jenengan atau sebagian gajinya ke jenengan itu diterima saja, enggak apa-apa. Jangan ngomong udah mama ada buat kamu aja. Itu takutnya nanti menumpulkan spirit berbaktinya sama orang tua. Yang betul terima saja. Walaupun nanti dia minta lagi, dia bahkan lebih banyak mintanya dari kita. Enggak apa-apa. Itu supaya berkah dia itu. Saya kalau dibelikan anak saya enggak pernah nolak. Ya tukokno ora apa-apa gelem aku, saya bilang gitu. Walaupun diam-diam ya saya ganti itu. Tapi biar dia keluar untuk orang tuanya. Karena itu bagian dari mengasah kepekaan anak untuk berbakti untuk kebaikan dia sendiri. Nah, saya ngomong sama anak-anak itu, sebenarnya kalau bukan karena perintah Allah, tidak mau saya ngomong kayak gini nih. Ngomong soal pentingnya berbakti sama orang tua, kan kesannya kayak narsis itu. Tapi karena itu perintah Allah, saya bilang harus berbakti sama orang tua. Saya bilang, biar anak-anak paham ini bukan maunya orang tuanya, ini maunya Allah, maunya pencipta mereka. Itu seperti itu. Ya saya nggak pernah nuntut apa-apa selain dari ngajari saja sih. Nah, maksud saya kalau jenengan anak-anak jenengan punya kesadaran berbagi, diterima nggih, jangan ditolak. Sebagian orang tua itu ngomong, "Enggak usah, mama udah punya, mama udah cukup, enggak usah kamu." Jangan gitu. Terima saja. Walaupun nanti mereka yang minta lagi, biasanya malah lebih banyak mintanya kalau masih pemula-pemula itu. Biasanya itu. Ngoten nggih. Biar barokah rezeki mereka, biar barokah. Karena termasuk hal yang sangat utama kalau harta itu dikeluarkan untuk kedua orang tuanya. Termasuk orang tua adalah mertua, itu termasuk.
Ngoten nggih, silahkan dengan aktivitas duniawinya tapi usahakan berbasis ukhrawi. Terus kemudian silakan dengan kesenangan kita yang halal, asalkan harus ada bagian yang fi sabilillah. Biar Allah nggak cemburu gitu. Biar Allah nggak cemburu. Oh, lanjut. Sebelum lanjut izin saya minum kopi dulu nggih. Soalnya aromanya udah mendayu-dayu. Boten alasannya wong ngantuk ngeten iki. Bismillah. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Mau memberikan makanan karena ya kalau makanan kan memang kalau udah kenyang kan nggak mungkin kita makan terus kan, mboten napa-napa, ditolak mboten napa. Cuman kalau saran saya udah nggak usah bawa makanan, mentahnya saja gitu. misalnya itu. Ya, tapi intinya ngeten Bu, kalau anak ingin berbakti nopo ngoten, saya pas makan nanti ibu lagi kenyang, mama lagi kenyang ya Dek, nanti aja kalau mama udah lapar kita makan bareng gitu. Kamu mau traktir mama apa sih gitu. Gitu. Mau kufutin mama apa sih kamu gitu. Jadi tetap kita kasih peluang dia beramal kepada kita. Karena penolakan orang tua dari baktinya anak itu, ngerinya nanti anak itu tidak punya kepekaan berbakti sama orang tua. Itu malah bahaya buat dia, bukan buat kita, bahaya buat dia, malah kasihan gitu anak kita itu. Nah, sama dengan itu, saya mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini, di tempat lain itu kejadiannya. Jadi ada seorang istri itu pengusaha dia, bersuamikan suaminya seorang karyawan biasa. Suatu saat dia bilang sama suaminya, udah gaji kamu buat kamu aja, nggak usah nafkahin aku gitu. Karena beliau merasa sudah lebih lah gitu. Nah, pandemi kemarin itu usahanya kolaps. Pandemi kemarin itu si istri kolaps. Nah, celakanya karena sudah sekian tahun menikah, suaminya nggak punya kepekaan menafkahi. Nah, jadi dalam posisi ekonomi istri lagi kayak gak karu-karuan itu, suaminya yang nggak punya kepekaan ngasih duit, bertahun-tahun nggak pernah ngasih duit, udah gara-gara ditolak itu kan. Nah, si istrinya ini mau minta ke suaminya gengsi, terus panganan gengsi. Lah ini makanya kalau arahan Quran sebenarnya tetap suami itu menafkahi walaupun misalnya istrinya lebih kaya. Bahwa kemudian nanti oleh istri uangnya itu dimanfaatkan untuk misalnya suaminya lagi, itu tidak ada masalah. Yang penting suaminya ada kepekaan menafkahi itu loh. Karena ya tidak berharap kejadian seperti itu sih, cuman kalau itu terjadi kan dari awal memang suami punya kepekaan menafkahi itu. Itu seperti itu. Jadi yang betul itu tetap sebagai seorang suami walaupun istri lebih kaya sepatutnya lah menafkahi. Nah, bahkan kalau di At-Tolak ayat 7, dalam situasi yang sulit, seorang suami tetap diperintah untuk menafkahi, tentu semampunya ya. Dan istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Di ayat itu Allah janjinya apa? Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Asal si suami terus berusaha menafkahi istri. Paham ya? Nah, supaya kita punya kepekaan berbakti, biarkan dia berbagi dengan kita walaupun kita bilang kita masih mampu atau bahkan lebih kaya dari anak kita lah istilahnya gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Itu seperti itu. Terima saja. Nggih, monggo Bu Linda. Nggih, Bu. Kalau misalnya zakat kan kita udah ragu-ragu ya, 2,5%. Nggih. Bagus. Terus betul nggak ada hadis yang bunyinya seperti ini, celaka orang yang lebih
banyak membelanjakan hartanya untuk dunia daripada akhiratnya. Betul nggak Pak Ustaz? Bagus. Di dalam nanti kalau ibu berkesempatan mungkin ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, saya baca langsung aja hadisnya. Jadi pernah ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau ini kaya raya, duitnya banyak, anaknya cuma satu perempuan. Nah saat itu beliau sakit ceritanya. Nabi menjenguknya. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, ya Rasulullah, harta saya banyak, sementara saya sakit seperti sekarang ini. Nah anak saya cuma satu perempuan. Boleh enggak kalau seluruh harta hamba, harta saya infakkan di jalan Allah? Kata Nabi, jangan. Kalau 2/3 ya Rasulullah, jangan juga. Separuh ya Rasulullah, jangan. Sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi, cukup. Sepertiga itu udah banyak, kata Nabi. Lihat kalimat berikutnya. Kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga karenanya minta-minta kepada manusia. Artinya kalau ibu bicara infak fisabilillah selain zakat ya, itu secara umum maksimal 1/3 total harta kita. Jadi disebut banyak itu kalau ibu mencapai lebih dari 1/3 itu maksimal sudah, tidak boleh lebih dari itu. Ngerinya nanti kita justru akan menyesal. Nah, tapi sebenarnya gini Bu, kalau kita perhatikan, insya Allah lah, kalau kita ini orang yang imannya sehat, bahkan belanjaan duniawi kita pun insya Allah untuk ukhrawi kok. Contoh misalnya, Bu Linda setiap bulan belanja untuk kepentingan keluarga berapa misalnya. Sebutlah banyak lah gitu ya, sebutlah banyak. Dari sekian banyak itu, ada nggak yang murni hanya untuk duniawi ansih? Kalau orang beriman saya kira hampir tidak ada. Ada tapi hampir tidak ada. Kenapa? Karena hampir semuanya pasti berbasis akhirat. Beli makanan pun untuk menunjang ibadah kita. Kita beli alat-alat kesehatan atau apa obat-obat atau apa itu juga untuk menjaga kesehatan, untuk ibadah kita juga sama kan. Kalaupun kita ngeragati badan dengan pakaian dan apalah itu juga untuk ibadah. Ketika semua ibadah, semua ibadah. Nah, jadi singkat cerita, insya Allah walaupun tampaknya duniawi, itu tetap bernilai ukhrawi insya Allah. Ya barangkali mungkin adalah beberapa yang sifatnya healing, tapi healing yang betul-betul duniawi. Tapi selama halal maka tidak ada masalah. Tapi healing pun juga untuk kan, untuk merefresh kembali supaya nanti iya itu seperti itu. Ngoten nggih Bu Asni nggih. Bisa sampai di mana-mana tuh Bu Asni itu. Sama Pak Ferry, foto gini lagi. Itu kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Kenapa Bu? Sebenarnya kalau ibu baca di Al-Quran itu ada ayat tentang fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi ini, lihatlah akibat dari perbuatan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi kadang kita malah disuruh Bu jalan ke tempatnya orang-orang kafir untuk melihat akibat dari perbuatan mereka itu. Justru kadang kita disuruh. Nah, tapi niatnya untuk mengambil pelajaran, ya, bukan semata-mata jalan-jalan. Makanya saya sering kalau ibu-ibu pengajian ngajak jalan-jalan, sini belum pernah ya. Itu enggak, saya cuma ngomong aja. Itu saya cuma ngomong aja enggak. Itu saya sering bilang ke ibu-ibu pengajian itu, tolong ditata niatnya. Kita jalan-jalan ini pertama untuk menambah ilmu. Nah, untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan semua itu karena berzikir kepada Allah dan menambah ilmu, insya Allah tidak masuk dalam hadis Nabi yang mengatakan okamakol dunia itu semuanya terlaknat dan apa yang terkait dengannya itu terlaknat kecuali yang mengandung zikir kepada Allah dan yang mengandung ilmu, baik itu orang yang berilmu maupun orang yang mencari ilmu. Nah, itu makanya kalau kita healing jalan-jalan niatnya ditata untuk berzikir kepada Allah dan menambah ilmu, mengambil pelajaran maksudnya. Berzikir maupun yang terkait dengan zikir. Zikir itu tidak hanya semata-mata qomat kamitnya lisan, tapi memandang, oh Masya Allah, kuasa Allah yang menghancurkan kaum Ad,
kaum Samud misalnya, kalau ibu lagi ke daerah-daerah yang seperti itu misalnya, kuasa Allah yang macam apalah itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Bu. Pun lanjut. Yang mana tadi Bu, lupa saya, Bu? Yang mana sekarang? Yang halaman 436. 400. Sekarang 436 sekarang. Pindah, udah pindah. Oh, 35. Adapun firman Allah yang bintang-bintang liar yang dikumpulkan tadi itu sudah ya tadi ya. Sampai mana sekarang? Sampai mana? 436. Oh, maksudnya gitu ya. Oh, maksudnya dihimpun menjadi satu. Al-Hasyr memegang berarti menghimpun seperti diterangkan di atas tadi. Dan apabila lautan dipanaskan, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada, kalau nggak ada jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oh, jelas semua ya. Sebentar. Baik, kalau tidak ada saya teruskan lagi berarti. Dan firman Allah Ta'ala di surah At-Takwir ayat 6 yang artinya dan apabila lautan dipanaskan. Maksudnya dinyalakan dan menjadi kobaran api. Demikian menurut tulisan yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun menurut Qatadah maksudnya air lautan akan berkurang lalu lenyap. Kalau sekarang bukan lenyap, masih akan terus meluap karena pemanasan global mencairkan es di kutub sehingga air laut kita setiap tahunnya bertambah sekian senti. Sehingga cepat atau lambat ya daratan akan tertutup oleh lautan kalau masih terus begini. Secara sunnatullah ya, secara apa? Sunnatullah. Semoga kita selamat, amin insyaallah. Tetapi menurut Al-Hasan Ad-Dhahak justru akan meluap. Nah, kalau kondisi sekarang cocok ini, tafsir yang kedua ini cocok. Begitu pula kata Ibnu Abi Zamanain. Sujirat artinya arti yang sebenarnya dipenuhi, berarti meluap. Jadi menurutnya air lautan itu kelak akan meluap sehingga sebagian menindih kepada yang lain lalu menjadi satu. Kalau begitu samalah maksudnya dengan yang dikatakan Al-Hasan tadi. Nah gini, saya kapan hari nonton di YouTube itu penjelasan seorang doktor di bidang apa saya nggak paham itu, menceritakan bahwa nanti bumi ini akan masuk ke wilayah di mana dia akan berdekatan dengan planet yang paling besar. Itu planet apa sih nggak ngerti itu. Selain bumi apa planet yang tinggi pun kira-kira itu. Kata pakar itu gini, Pak Sopo jenenge lali, Pak Manu tak Sopo jenenge lali. Itu ya nama aslinya Pak Amanu gitu. Pak Amanu, doktor tapi dia. Dia cerita gini yang di YouTube itu cerita gini. Kalau sekarang saja, kata dia, sekarang saja bulan itu ketika posisinya dekat dengan bumi, ketika purnama itu matahari, apa yang terjadi coba? Air laut pasang, betul ya? Oh, Semarang rob itu sudah. Jangan tanya. Jakarta Utara termasuk itu, Jakarta Utara. Wis gampangane itu baru bulan, yang notabene satelit. Dan koi kono ada masa kata beliau itu, tapi belum sekarang, nanti akan ada masa di mana posisi bumi itu sangat dekat dengan planet terbesar itu.
Kalau gaya gravitasi bulan saja dengan izin Allah tentunya bisa narik apa jenenge itu air laut itu. Lah iki terus piye iki? Ada yang mengatakan bahkan nanti benda-benda di perut bumi itu akan keluar semua. Itu yang di ayat Al-Qur'an diceritakan bahwa nanti bumi akan memuntahkan isinya itu. Nanti itu. Jadi sok-sok engko yang di dalam-dalam itu keluar semua dengan izin Allah. Mbuh apa gak ngerti kula. Apa harta karun termasuk di dalamnya semua paham. Tapi itu akan keluar semua. Itu kata penjelasan beliau. Tapi bukan sekarang, nggak tahu kapan. Tapi akan ada saatnya itu nanti itu. Wong yang sekarang dengan bulan saja air pasang, apalagi dengan planet itu nanti. Itu lebih lagi katanya. Dan itu Quran yang memberitahukan bahwa nanti bumi akan mengeluarkan isinya. Itu nanti. Belum sekarang memang, tapi nanti. Kalau itu kiamat, kita tidak nututi insya Allah. Tapi kalau itu sebelum hari kiamat, ya kemungkinan orang beriman juga akan mengalami itu. Allahu Akbar. Oke, beliau itu Pak Amanu itu dokter Manu namanya. Itu beliau itu ahli filologi. Beliau menemukan naskah kuno yang berisi tentang astronomi. Di antaranya mengabarkan bahwa akan ada masa di mana bumi itu perputarannya akan mendekati itu planet yang paling besar itu. Itu gambarannya seperti itu nanti. Itu sekian abad yang lalu Quran juga memberitakan bahwa ternyata itu cuma akan terjadi. Itu. Jadi bumi akan mengeluarkan isinya itu Quran memberitahukan itu. Pun lanjut nggih. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa matahari akan dilipat lalu dilempar ke laut. Oleh karenanya laut menjadi panas dan berubah menjadi kobaran api. Ini pendapat ya, sah-sah saja. Tafsir itu ala taqatil basyariyah. Berdasar pada kemampuan manusia saat itu. Jadi kalau tafsir saat itu mungkin saja keluar tafsir seperti ini. Tapi kalau zaman sekarang mungkin orang nggak akan menafsirkan seperti ini. Ini tafsir pada masa itu. Makanya gini Bu, Al-Quran pasti benar. Tafsirnya belum tentu. Nah, tapi tafsir itu ada kaidahnya. Sehingga yang memenuhi kaidah itu yang kita terima. Yang tidak memenuhi kaidah ya nggak usah diterima. Itu seperti itu. Sambil contoh misalnya, orang-orang kiri, orang-orang liberal itu juga punya tafsir. Ibu kalau baca bukunya Musdah Mulia itu yang menghalalkan pernikahan sejenis itu pakai ayat Quran itu. Tapi ayat Quran yang ditafsirkan tidak sesuai dengan kaidah para mufassir. Itu seorang doktor yang di Jawa Tengah, saya lupa di Jogja atau di mana itu, yang menganggap pelacuran seperti membeli budak itu, sehingga kalau melacur dengan cara bayar kayak beli budak ke mucikari beli budak sehingga halal, itu pakai tafsir juga itu, tapi tafsirnya dia sendiri. Itu jadi tafsir yang nggak cocok sama kaidah penafsiran. Jadi kalau ada orang melacur datang ke mucikarinya, "Yu, aku tuku begenggekmu ya," gitu. Itu begitu dibeli itu dianggap kayak beli budak gitu loh. Sehingga budak itu kan halal digauli. Paham mboten? Nah, itu dia pakai tafsir itu, tapi tafsir yang tidak menggunakan kaidah tafsir yang benar gitu loh. Karena apa? Karena di masa Nabi pelacur itu sudah ada. Nah, kok ini disamakan dengan budak, dan dulu budak sama pelacur itu beda. Ngoten loh, bisa dimengerti nggih. Nah, itu makanya kalau kita bicara tafsir, yes and no-nya pasti ada, pasti itu. Dan kita harus jeli ini tafsir yang sesuai dengan kaidah apa tidak, itu seperti itu. Menanggapi pendapat yang terakhir ini, Al-Hulaimi berkata, kalau demikian kejadiannya maka bagi orang yang menafsirkan kata sujirat dengan dipenuhi boleh jadi maksud ayat ini ialah bahwa ketika itu volume api di laut lebih besar. Karena matahari itu lebih besar volumenya berkali lipat daripada bumi. Jadi apabila matahari telah dilipat dan dilempar ke laut, maka laut pun menjadi api yang menambahnya semakin penuh. Ya bergolak lah. Wallahu alam bisawab. Ya tidak usah jauh-jauh. Itu tsunami di Aceh itu. Itu kan kalau itu kan sama air laut yang tumpah itu kan.
Terlepas katanya ada apa yang di bawah itu, saya nggak paham. Ada yang mengatakan ini, saya nggak, pokoknya ada yang ngomong ini itulah saya nggak paham. Tapi yang pasti itu airnya tumpah sampai 25 km air tumpah air laut itu. Itu baru tsunami, belum Sunarto itu. Itu baru tsunami, belum Sunarto. Ya kan, kenapa diberi nama tsunami? Karena yang menemukan itu namanya tsunami kan, orang Jepang. Itu baru tsunami, belum siapa? Sunarto itu. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Nggih, monggo Bu Popi. Nggih. Nggih. Ada hubungan apa Bu maksudnya? Baik. Prinsipnya ngeten Bu nggih. Kalau kita merujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an berkaitan dengan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah-ulah tangan manusia, maka memang sangat mungkin itu terjadi karena ulah-ulah tangan manusia. Itu sangat mungkin. Tapi Islam itu punya 3 pendekatan Bu. Yang saya pahami nggih, kalau ada musibah itu ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan imaniyah. Pendekatan imaniyah. Kalau pendekatan imaniyah itu gini Bu, pendekatan imaniyah itu. Misalnya maaf, ada gempa. Seorang mukmin langsung berkata, "Duh, dosa apa ini kok sampai kita diguncang gempa, dosa apa kita ini?" Sehingga kalau memang itu karena dosa kita, segera bertobat minta ampun kepada Allah. Itu satu dulu. Yang kedua, monggo, pendekatan diniyah. Diniyah ini kalau bahasa din itu artinya agama, lebih tepatnya aturan. Jadi jangan-jangan ada yang menyalahi aturan ini. Ada yang menyalahi aturan sehingga terjadi gempa. Misalnya penggunaan air tanah yang berlebihan misalnya, atau tambang yang tidak yang merusak yang sesuai aturan misalnya, atau apa? Berarti ada yang menyalahi aturan ini. Kalau ada yang menyalahi aturan berarti pantas kalau terjadi hal seperti itu. Itu namanya sunnatullah diniyah. Nah, yang terakhir pendekatan ilmiah. Nah, ilmu pengetahuan mengatasinya bagaimana sekarang supaya tidak gempa, atau paling enggak pas gempa supaya kita selamat misalnya. Itu pendekatan dalam Islam itu utuhnya seperti itu Bu. Nah yang pertama tadi muhasabahnya betul itu. Dosa apa yang telah kita lakukan kok sampai terjadi seperti itu. Umar bin Abdul Aziz Bu, ketika terjadi gempa, beliau satu khalifah sebagai pemimpin. Begitu guncang bumi itu dipukul sama Umar bin Abdul Aziz. Apa kurang adil saya mimpin kamu kok masih goyang-goyang saja? Ya. Betul, apa masih kurang adil kamu? Apa masih kurang adil saya memimpin kamu kok masih goyang-goyang? Akhirnya diam. Di situ kita bisa paham Bu, menjadi pemimpin itu tidak hanya memimpin manusianya. Menjadi pemimpin juga memimpin buminya, memimpin binatangnya, memimpin pohonnya, memimpin seluruhnya. Makanya kalau misalnya menjadi pemimpin Indonesia misalnya, dia tidak hanya memimpin rakyat Indonesianya, tapi dia memimpin alam Indonesianya, dia memimpin binatangnya, dia memimpin seluruhnya. Nah, itu seperti itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz berani ngomong gitu Bu. Apa masih kurang adil saya mimpin kamu kok kamu masih goyang-goyang saja. Makanya sholat istisqa itu Bu, kalau lama nggak turun hujan dan kekeringan, itu sebenarnya yang memimpin sholat itu bukan ulama sebenarnya, tapi umarok sebenarnya. Karena tangisan umarok yang adil itu mustajabah. Makanya Sayyidina Umar ketika sholat istisqa belum turun tangannya sudah mendung datang. Ketika saya lupa namanya siapa ya, ada seorang khalifah yang berkuasa 50 tahun lebih, tapi seorang khalifah yang bagus beliau itu, yang soleh. Suatu saat ada kemarau yang cukup panjang, rakyat menghendaki diadakan sholat istisqa dan sang raja yang memimpin. Saat itu ada ulama namanya Abu Zur'ah, seingat saya.
Begitu tahu khalifahnya yang akan mimpin, yang ini khalifah yang soleh, belum khalifahnya datang, beliau bilang ambilkan payung untuk saya. Kenapa? Pasti hujan ya. Dan betul ketika khalifah itu memimpin dan berdoa, betul-betul hujan. Bahkan belum selesai sudah hujan. Kenapa? Karena pemimpinnya soleh. Nah, ngoten nggih Bu nggih? Oh, nggih. Nggih, monggo. Sekedap coba gitu.